Semuanya dimulai ketika keris Kiai Setan Kober yang dititipkan Kanjeng Sunan Kalijogo kepada Romo Sunan tiba-tiba menghilang karena dicuri oleh seseorang yang tidak dikenal, yang menyamar sebagai seorang santri di sini. Ternyata keris pusaka berluk 15 tersebut telah dicuri oleh orang suruhan Raden Mukmin, putra sulung Pangeran Trenggono. Ia mencuri keris pusaka itu untuk membunuh uaknya sendiri, Pangeran Sekar, ketika baru pulang dari masjid setelah menunaikan ibadah sholat. Setelah wafatnya Pangeran Sekar, Haryo Penangsang yang telah menjadi yatim itu lalu dititipkan oleh keluarga Kadipaten Jipang kepada Romo Sunan untuk dididik menjadi muridnya. Selama di bawah asuhan Romo Sunan, Haryo Penangsang selalu dididik untuk melupakan dan mengikhlaskan dendamnya kepada keluarga Sultan Trenggono yang telah naik tahta setelah kematian kakaknya Pangeran Sekar. Namun Haryo Penangsang tidak pernah mengindahkan hal tersebut. Ia terus memupuk rasa dendam di hatinya, sehingga terus tumbuh subur menggerogoti jiwanya. Sampai akhirnya ia diangkat menjadi adipati di Jipang karena almarhum ibunya adalah putri dari negeri Jipang, sehingga ia berhak menduduki tahta kekuasaan Jipang. Hingga pada suatu ketika Haryo Penangsang mendengar kabar wafatnya Sultan Trenggono sewaktu menyerbu Panarukan. Ia merasa ini sebagai peluang emasnya untuk membalas dendam. Ia pun mendatangi Romo Sunan Kudus untuk meminta restunya membalaskan dendam ayahnya dan menggeser kedudukan Sunan Prawoto sebagai Raja Demak. Tentu saja Romo Sunan menolaknya. Ia pun terus memperingatkan Haryo Penangsang agar mengikhlaskan dendamnya. Namun Haryo Penangsang tak mau mendengarnya. Ia tetap tak bisa memaafkan Sunan Prawoto dan menuntut hukum qisas atas hutang nyawa ayahnya. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Selain itu, ia pun merasa berhak untuk menduduki tahta Demak, karena Demak saat ini dikuasai oleh pembunuh ayahnya. Sebab ayahnya sebenarnya lebih berhak menduduki tahta Demak dibanding Sultan Trenggono sepeninggal Adipati Unus. Akhirnya Romo Sunan terpaksa merestui Haryo Penangsang untuk membalaskan dendamnya dengan dalih qisas tersebut, meskipun pasti akan menimbulkan kegegeran besar di negeri Demak. Namun beliau belum bisa merestui perihal tahta Demak yang ingin Haryo Penangsang duduki, karena pasti akan menimbulkan penentangan besar-besaran dari keluarga Sultan Trenggono. Romo Sunan meminta agar perihal tahta Demak akan dibicarakan kemudian oleh para ahli waris Demak. Haryo Penangsang mensalahartikan restu dari Romo Sunan tersebut. Ia pun membunuh Sunan Prawoto dan langsung mengangkat dirinya menjadi Sultan Demak dengan memindahkan semua pusaka Demak dan ibu kota Demak ke Jipang. Tentu saja hal ini menimbulkan kemarahan dari Ratu Kalinyamat, sang penguasa Jeporo. Ia dan suaminya, Pangeran Hadiri, mendatangi Romo Sunan untuk meminta keadilan atas terbunuhnya Sunan Prawoto dan penguasaan Jipang atas negeri Demak. Untuk hal tahta Demak, Romo Sunan meminta
Ratu Kalinyamat serta seluruh anak-anak Sultan Trenggono untuk membicarakannya dengan Haryo Penangsang. Sebab bagaimanapun juga Haryo Penangsang mempunyai hak atas tahta Demak setelah ayahnya dibunuh oleh suruhan Sunan Prawoto. Hal tersebut harus dibicarakan baik-baik karena Romo Sunan tidak ingin ada pertumpahan darah di Demak. Adapun perihal pembunuhan Sunan Prawoto oleh orang suruhannya Haryo Penangsang, Romo Sunan meminta agar Ratu Kalinyamat memaklumi dan memahami hal tersebut. Sebab Haryo Penangsang hanya meminta hutang nyawa ayahnya yang dibunuh Sunan Prawoto melalui hukum qisas. Demi keadilan, Romo Sunan terpaksa merestui tindakan Haryo Penangsang tersebut. Karena memang Haryo Penangsang berhak atas nyawa Sunan Prawoto, dan Sunan Prawoto pun memang patut mendapat hukuman atas perbuatannya di masa lalu yang bebas dari hukuman karena membunuh Pangeran Sekar. Tentu saja Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiri tidak puas dan tidak berkenan atas jawaban Romo Sunan tersebut. Mereka lalu pulang dari Kudus ini dengan hati diliputi kekecewaan. Ternyata pembicaraan tersebut telah didengar oleh mata-mata Haryo Penangsang. Ia pun melaporkannya kepada Haryo Penangsang. Haryo Penangsang merasa amat geram kepada sikap Ratu Kalinyamat beserta suaminya tersebut. Apalagi mereka pasti akan menjadi batu sandungan baginya untuk menjadi raja di Demak. Maka Haryo Penangsang mengirim pasukan pembunuh khususnya untuk membunuh Ratu Kalinyamat dan Pangeran Hadiri di perjalanan mereka untuk kembali ke Jepara. Dalam peristiwa tersebut, Ratu Kalinyamat berhasil menyelamatkan diri, tetapi Pangeran Hadiri tewas terbunuh. Haryo Penangsang pun lalu dengan leluasa mengangkat dirinya menjadi raja di Jipang, menggantikan Demak. Atas peristiwa itulah Ratu Kalinyamat dan seluruh keluarga Sultan Trenggono menaruh dendam kesumat kepada Haryo Penangsang serta menyalahkan keputusan Romo Sunan yang merestui Haryo Penangsang untuk membalas dendam dengan dalih hukum qisas. Karena itulah penyebab peristiwa berdarah itu. Untuk cerita selanjutnya, kau pun sudah tahu kisahnya, muridku. Adipati Pajang Hadiwijoyo yang sudah lama berambisi untuk menduduki tahta Demak memanfaatkan hal tersebut untuk mencapai tujuannya dengan jalan dari sayembara Ratu Kalinyamat yang menjanjikan seluruh wilayah Demak bagi siapapun yang bisa membunuh dan memenggal kepala Haryo Penangsang. Hadiwijoyo mengadakan sayembara pula bahwa barang siapa yang berhasil membunuh Haryo Penangsang akan mendapat hadiah tanah padi dan alas mentau. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi dari Selolah yang menyanggupi dan berhasil memenangkan sayembara tersebut. Akhirnya Hadiwijoyo berhasil menjadi sultan di Pajang, menggantikan Kesultanan Demak, dan Ki Pemanahan mendapat alas mentau, sementara Ki Penjawi mendapat tanah padi. Babar Panembahan Kudus. Sang santri mengangguk perlahan dengan babaran cerita yang jarang diketahui oleh orang banyak tersebut, yang kebanyakan menyalahkan Sunan Kudus yang bermanuver politik karena haus kekuasaan. Panembahan Kudus pun terdiam termenung sejenak mengingat semua peristiwa kelam yang berdarah tersebut, yang akhirnya menyeret nama baik almarhum ayahnya sehingga menjadi cemar tersebut. Sekarang
nampaknya ia pun melakukan kesalahan yang sama. Sebab menurut firasatnya, Haryo Pangiri, sang Sultan Pajang yang baru, secara kebetulan memiliki sifat yang sama dengan Haryo Penangsang, dan sedang melakukan kesalahan yang sama pula, sehingga akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Mataram. Apalagi di Mataram ada Ki Juru Mertani yang ternama amat lihai bersiasat. Sekarang aku melihat Raden Haryo Pangiri akan melakukan kesalahan yang sama. Dia tidak pernah bisa tahu bahwa kebesaran sebuah negara bukan dari kekuatan tentara perangnya, melainkan dari kemakmuran rakyatnya. Desah Panembahan Kudus dengan wajah muram. Apa perlu diberi peringatan secara keras, Kanjeng Syekh? Tanya si santri. Kembali Panembahan Kudus menggelengkan kepalanya dengan diiringi wajah muram. Orang seperti itu telinganya sudah tersumbat oleh kecemburuan dan dengki, hasrat serta iri hati. Dia tidak mau belajar sedikit pun dari sejarah para leluhurnya sendiri. Panembahan Kudus termenung sejenak. Teringat ia kepada saat ia akhirnya memberi restunya kepada Haryo Pangiri untuk naik tahta menjadi sultan di Pajang setelah Pangeran Benowo dengan legowo melepaskan haknya sebagai putra mahkota calon Sultan Pajang. 1 tahun yang lalu, kembali helaan nafasnya yang berat terdengar. Sebelum diangkat menjadi sultan, aku telah memperingatkannya untuk tidak terpengaruh dengan orang-orang Selo itu, dan hanya berkonsentrasi untuk membangun kemakmuran rakyat Pajang. Tapi semuanya lenyap begitu dia menduduki tahta. Dia masih belum paham bahwa kemakmuran sebuah negeri akan terwujud kalau dari raja sampai pamong desanya jujur, dan kejujuran hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang hatinya bersih, yang pasrah kepada Allah. Semoga kelak orang-orang yang ditakdirkan untuk menjadi penguasa adalah orang yang tidak memendam dendam. Sebab orang yang pernah mempunyai dendam akan selalu terkurung oleh lingkaran api dendam yang ada di dasar sanubari hatinya. Seorang penguasa haruslah orang yang berhati bersih dan lurus agar bisa mengambil keputusan dengan bijak. Sang santri pun kembali menghaturkan hormatnya sebelum bertanya. Maaf Kanjeng Syekh, dulu Kanjeng Syekh pernah mengatakan bahwa sebuah negara akan berwibawa kalau bala tentara perangnya kokoh dan perkasa. Bala tentara perang sebuah negara bisa menjadi kuat kalau memiliki modal yang juga kuat, dan modal yang kuat bisa didapat kalau perniagaan negeri itu menjadi ramai. Sementara perniagaan menjadi ramai kalau para saudagar dari mancanegara maupun dari dalam negeri merasa aman dan terlindungi kepentingan dan keamanan harta benda mereka. Mereka akan berniaga dengan memperdagangkan berbagai hasil bumi yang diperoleh dari para petani, nelayan, dan peternak, atau hasil karya para pengrajin. Mereka baru bisa berdagang jika semua hasil bumi dan hasil karya tersebut melimpah ruah. Jelas Panembahan Kudus. Kalau begitu, apakah semua pada akhirnya semua bermuara pada modal dan biaya? Tanya lagi si santri. Tidak. Modal yang besar tanpa pemimpin dan pejabat yang jujur tidak akan menyelesaikan apa-apa
Saudagar akan enggan berniaga kalau peraturan yang dibuat hanya untuk mempersulit mereka. Hanya bisa diselesaikan dengan cara menyuap. Kalau saudagar dari negara manca tidak mau berniaga, maka pemerintah tidak akan mendapatkan pajak untuk membangun keamanan serta bala tentaranya. Maka akan banyak juga hasil bumi serta hasil karya milik rakyat yang tidak laku. Kalau sudah begitu, maka tindak kriminalitas akan sangat tinggi menggerogoti sebuah negeri, hingga akhirnya negeri itu akan terpuruk dan terus terpuruk sampai mencapai keruntuhannya, karena rakyatnya banyak susah dan hidup melarat, jauh dari kata makmur. Semua ini bermuara kepada kejujuran. Begitu pentingnya kejujuran dari para pemimpin dan penyelenggara negara untuk membangun kemakmuran serta keagungan sebuah negeri. Tegas Panembahan Kudus yang benar-benar kecewa dengan Sultan Ngawintapuro dalam menjalankan roda pemerintahan negeri Pajang. Sementara itu, di Keraton Pajang, Pangeran Benowo menghadap Ibu Suri untuk membicarakan perihal kekisruhan yang terjadi di negeri Pajang. Dengan nada kecewa, sang Adipati Jipang yang baru itu membuka suaranya setelah menjurah hormat kepada ibunya yang merupakan permaisuri almarhum Sultan Hadiwijoyo tersebut. Saya sudah berusaha untuk menyadarkan Kanda Sultan, Ibu, tapi dia tetap bersikeras untuk memperkuat pasukan Pajang tanpa memperdulikan keadaan rakyat yang semakin jauh dari kemakmuran. Ibu Suri menghela nafas berat dengan raut wajah menunjukkan kekecewaan hatinya. Maka darah pasti akan kembali tertumpah. Dulu romomu juga sangat terpengaruh oleh iparmu itu, hingga kehilangan rasa welas asihnya kepada Nanda Senopati. Ini semua juga tanggung jawabmu, Benowo. Pangeran Benowo mengangguk lemas. Iya, Ibu. Pundak hamba sedang memanggul munculnya dosa karena ketidaktegasan hamba sendiri. Kapan kembali ke Jipang? Tanya Ibu Suri. Besok pagi, Ibu. Paman Tumenggung Wilomarto dan Paman Tumenggung Wuragil akan langsung ikut bersama hamba. Sementara Kakang Tumenggung Joyodipuro akan menyusul esok lusa. Jawab Pangeran Benowo. Mereka adalah para abdi romomu yang sangat setia. Ananda Sultan pasti sengaja membuang mereka dengan dalih untuk membantumu di Jipang. Dia mendapat jalan untuk membuang mereka dengan mengikut sertakan mereka denganmu. Benowo anakku, perlakukanlah mereka dengan baik sesampainya di Jipang, karena mereka pasti sangat bersedih hati setelah dibuang begitu saja tanpa diingat jasa-jasa mereka dalam membangun negeri Pajang ini. Desah Ibu Suri. Baik, Ibu, hamba akan melaksanakan amanat Ibu dengan sebaik mungkin. Angguk Pangeran Benowo. Ibu Suri kemudian memeluk Pangeran Benowo sambil menitikkan air matanya. Kuatkan hatimu dalam menghadapi cobaan ini, anakku. Yakinlah bahwa Gusti Allah tidak akan memberi cobaan yang tidak sanggup dipikul oleh hambanya. Hamba, Ibu, hamba tidak pernah meragukan kasih dan kuasa dari Gusti Allah, seperti yang selalu almarhum Romo Sultan selalu ajarkan. Insya Allah, hamba akan selalu bermunajat kepadanya untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari masalah ini.
hamba juga akan selalu mohon ridhonya agar seluruh rakyat Pajang senantiasa dihindarkan dari musibah dan malapetaka karena ulah para pemimpinnya, ucap Pangeran Benowo dengan lirih. Amat menyesalah ia karena telah mengalah kepada orang yang salah. Adipati Demak yang ia harapkan akan membawa kedamaian di negeri Pajang ini nyatanya bukan orang demikian. Ia hanya mempedulikan nafsu dan ambisi pribadinya tanpa memikirkan semua rakyat Pajang. Pada suatu siang di Giri Kedaton, Panembahan Kudus datang untuk menghadap Sunan Giri Prapen guna untuk mengajak ulama yang sangat disegani di tanah Jawa itu mendiskusikan tindak tanduk Sultan Pajang yang baru. Terus terang, saya telah membuat kekeliruan Tuanku Syekh, ucap Panembahan Kudus setelah mengutarakan maksud kedatangannya. Wajar kalau Dinda Syekh melakukan kekeliruan, karena memang kita sebagai manusia biasa adalah tempatnya segala kekeliruan, sedang kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tahu Dinda pasti mengerti bahwa hakikat manusia itu bukan ditentukan oleh apakah ia orang pantai utara atau pantai selatan, bukan pula oleh apakah ia orang pesisir atau orang gunung, ujar Sunan Giri Prapen. Panembahan Kudus terdiam sambil mengangguk perlahan. Belum tentu, Syekh. Orang yang lebih dulu memeluk Islam akan lebih baik dan lebih paham tentang ajaran Islam daripada orang yang baru mengenal Islam dalam menciarkan Islam, tambah Sunan Giri Prapen. Saya yakin Ki Juru Mertani dan Senopati serta orang-orang Selo itu akan salah paham, mengira bahwa sayalah yang merekayasa pengangkatan Adipati Demak menjadi Sultan Pajang, desah Panembahan Kudus. Sunan Giri Prapen tersenyum kecil sambil menepuk pundak Panembahan Kudus. Ya biarkan saja. Yang penting sebenarnya adalah nawaitu Syekh sendiri dalam bertindak. Saya yakin semua niat Syekh untuk tujuan yang baik, bukan? Panembahan Kudus pun mengangguk perlahan. Tentu saja Kanjeng Sunan Giri Prapen. Sebenarnya yang saya sesalkan adalah sikap Pangeran Benowo yang begitu lemah, yang tidak mau diangkat menjadi Sultan Pajang menggantikan almarhum ayahnya. Padahal saya melihat dia sudah mempunyai watak sebagai seorang raja yang sangat menyayangi rakyat kecil dan dekat dengan para ulama. Itu mengapa saya menyetujui pentasbihan Adipati Demak menjadi Sultan Pajang yang didukung oleh Adipati Tuban dan Adipati Surabaya serta Adipati Madura. Sebab saya tahu sebuah negeri tidak mungkin diperintah oleh seorang raja yang lembek cara berpikirnya seperti yang Pangeran Benowo lakukan sekarang. Tutur Panembahan Kudus menguraikan alasannya untuk menyetujui Haryo Pangiri menjadi Sultan Pajang yang baru menggantikan almarhum Sultan Hadiwijoyo. Sunan Giri Prapen mengangguk-angguk sambil tersenyum, memahami maksud Panembahan Kudus. Saya melihat beberapa kali Dinda Syekh bertindak agak tergesa-gesa. Seperti dulu Dinda menolak untuk mau menjadi penasehat Mataram. Sebenarnya kurang bijaksana. Semestinya dulu diterima saja. Dengan begitu Dinda bisa berdakwah agama Islam
kepada orang-orang Selo itu, supaya mereka lebih mendalami hakikat ajaran Islam. Panembahan Kudus mendesah. Ia menyadari ucapan Sunan Giri Prapen adalah benar adanya. Terus terang, perhitungan saya agak keliru waktu itu. Mungkin karena penolakan itu, cerita-cerita tentang Ratu Laut Kidul muncul di khalayak Mataram dan sekitarnya. Ucap Sunan Giri Prapen. Itulah mengapa saya bersikeras mempertahankan Pajang untuk tidak terpengaruh kepada Mataram. Tapi sayang, Pangeran Benowo tidak sanggup memanggul dorongan saya. Angguk Panembahan Kudus. Sunan Giri Prapen termenung mendengar nama Pangeran Benowo disebut untuk yang kesekian kalinya oleh Panembahan Kudus. Ulama sepuh ini memejamkan matanya mengingat sosok Pangeran Benowo yang lebih tertarik pada ilmu sufi dan tasawuf Islam serta ilmu sastra. Benowo, dia orang yang baik. Suatu saat dia akan menjadi seseorang yang mendalami ajaran Islam dan berdakwah seperti kita ini, Syekh. Dia akan menyebarkan syiar Islam di pedalaman tanah Jawa ini. Apakah Kanjeng Syekh melihat Pajang akan direbut Mataram? Tanya Panembahan Kudus setelah terdiam beberapa saat. Sunan Giri Prapen merenung, kemudian menatap ke langit-langit seolah sedang menerawang masa depan. Kelak akan lahir seorang raja yang sangat besar, yang merupakan keturunan dari Senopati sekaligus Pangeran Benowo, yang artinya gabungan dari Trah Mataram, Pajang, dan Demak. Mataram akan menjadi negeri besar, paling besar di tanah Jawa, jauh lebih besar daripada Pajang, bahkan Demak. Negerinya sangat makmur dan besar. Keagungannya bahkan akan mencapai wilayah-wilayah di luar tanah Jawa. Namanya disegani oleh kawan maupun lawannya. Saat itu, orang di pesisir dan pedalaman Jawa akan disatukan dengan simbol digabungkannya penanggalan Hijriah yang biasa digunakan di pesisir utara Jawa dengan penanggalan Jawa yang biasa digunakan di pedalaman Jawa. Akan tetapi, tidak lama kemudian setelah Raja Besar itu wafat, di Mataram dan Nusantara ini akan dirongrong oleh bangsa asing. Bangsa yang datang dari tempatnya matahari terbenam. Negeri yang sangat jauh, yang sangat dingin, di mana mereka mempunyai 4 musim dan dihuni oleh orang-orang berbadan tinggi besar, berkulit pucat, berambut merah seperti jagung, yang sangat serakah. Bangsa itu akan mencapik-capik Nusantara, bukan hanya tanah Jawa, tapi bahkan dari Aceh sampai ke Maluku dan pulau besar yang terletak di sebelah timur Maluku. Saat itu Papua belum dikenal oleh orang-orang Jawa karena belum ada hubungan sampai ke Papua. Majapahit pun belum mempunyai bukti kuat pernah menduduki pulau Papua atau menyebut nama Papua dalam naskah-naskah peninggalannya. Panembahan Kudus mengangguk-angguk mendengar penerawangan Sunan Giri Prapen tersebut. Sunan Giri Prapen lalu tersenyum seraya menatap Panembahan Kudus. Kita berkewajiban untuk mempersiapkan anak cucu kita guna melawan bangsa asing yang sangat serakah itu, yang akan membuat sengsara anak cucu kita. Kita harus mempersiapkan anak cucu kita agar siap lahir batin untuk berjihad,
selama 100 tahun menghadapi bangsa asing itu, Dinda Syekh? Pungkas Sunan Giriprapen. Ya, saya pun pernah mendengar kisah tentang ramalan akan datangnya bangsa asing ini dari kulon, dari tanah Pasundan, yang pernah didengungkan oleh Prabu Siliwangi Pamungkas, yang diceritakan oleh almarhum Sunan Gunung Jati. Angguk Panembahan Kudus. Prabu Siliwangi Pamungkas adalah Prabu Suryo Kencana, Raja Pajajaran yang terakhir. Kisah mengenai runtuhnya kerajaan Pajajaran bisa dibaca di novel autor yang lain, yakni Wasiat Iblis.